Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Saya Siti Aisyah yang bersama Anda dalam program Ngobras edisi hari ini, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan edisi hari ini kita spesial ya, akan ngobrol tentang foto dan juga makna di balik pesan foto-foto itu. Kenapa? Karena kita akan ngobrol bersama dengan komunitas fotografi yang pastinya sudah tidak asing lagi untuk Anda. Tapi nanti yang masih asing kita kenalan dulu. Bicara tentang fotografi, semakin tahun pendengar dan juga pemirsa, harga kamera di pasaran ini semakin affordable atau terjangkau, dan baik itu yang merupakan kamera point and shoot, DSLR, ataupun yang mirrorless. Kenaikan popularitas kamera ini dengan banyaknya fitur yang dapat menghubungkan antara kamera dengan smartphone secara mudah melalui aplikasi dari tiap merek pembuat kamera, benar-benar membuat kamera hadir kembali di kalangan masyarakat. Terlebih untuk keperluan media sosial, misal demi feed yang bagus dan lain sebagainya. Sampai saat ini, kata foto yang bagus dalam tanda kutip ini bertahan kepada bagaimana kombinasi kamera dan lensa yang kemudian bisa menghasilkan foto yang secara estetikanya dinyatakan baik. Namun, hanya sampai di sana saja. Hasil foto secara estetika baik yang artinya fotonya enak dilihat, kadang-kala seperti itu. Namun, apakah pecinta fotografi hanya sekedar mengejar estetikanya saja? Ternyata tidak dengan komunitas yang satu ini. Langsung saja saya perkenalkan Anda dengan komunitas Kopi Sumeneb, yaitu komunitas fotografi disingkat dengan Kopi Sumeneb, langsung bersama dengan ketuanya, Mas Samsul Arifin Esa. Assalamualaikum Mas Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mbak Ais. Iya, selamat malam. Sehat Mas Samsul kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, kalau kita secara on air di radio 101,3 FM ataupun di 1008 kHz AM, pasti kita selamat malam nih Mas Samsul. Tapi untuk yang pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net, kayaknya selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu ya. Oke. Nah, yang terbaru yang saya dengar kabarnya dari teman-teman Kopi Sumeneb ini, ada pameran ya Mas ya, terakhir kali dengan benar, di Nusantara Nikmatnya Bersama Surya, itu ya menjadi tema ya? Iya benar. Boleh diinfo dikit-dikit nih untuk update terbarunya. Sebenarnya kalau berbicara tentang pameran, Kopi itu sendiri dalam setiap tahunnya kurang lebih bisa mengadakan pameran tersebut itu setiap 3 bulan sekali atau paling tidak 4 bulan sekali. Cuman yang kali ini kemasannya sedikit berbeda dari pameran-pameran sebelumnya. Berbedanya gimana tuh Mas Samsul? Yang pertama, kita biasanya di setiap mengadakan pameran kita independen, komunitas itu sendiri. Tapi untuk kali ini kita kerjasama dengan Surya Nusantara dan salah satu kafe di Sumeneb. Yang mana temanya yang seperti Mbak sampaikan, kita itu istilahnya mengedukasi masyarakat Sumeneb agar bisa lebih menghargai aset atau cagar budaya yang ada di Sumeneb. Oke, lewat karya-karya jepretannya teman-teman di Kopi ya? Teman-teman Kopi. Oke, Mas, sebelum lebih jauh nih, namanya tuh kenapa masih mempertahankan Songenepnya, tidak Sumeneb begitu? Itu yang menjadi ciri khas kami, karena komunitas-komunitas lain identik dengan nama yang sudah populer Sumeneb. Sedangkan Kopi itu adalah komunitas tertua yang ada di Sumeneb atau mungkin bahkan di Madura. Jadi kita pertahankan kultur Songenepnya, Mbak. Oke, komunitas tertua? Komunitas tertua yang ada di Sumeneb atau bahkan mungkin di Madura, Mbak. Oke, memang sejak kapan Mas Samsul?
Kopi berdiri insya Allah bulan 8 tahun 2011. Jadi umurnya sudah kurang lebih 1 dekade alias 13 tahun. Mbak. Benar. 13 tahun. Ini maksudnya untuk komunitas modern ya? Halo, Mas Samsul? Masih Halo, bisa? Iya, jadi ini untuk komunitas-komunitas modern ya? Perkumpulan modern, bisa dikatakan kopi ini termasuk komunitas yang pionirnya di Sumeneb begitu ya? Iya benar Mbak. Oke, baik. Nah, 2011 berdiri, kita kenalan dulu dengan Kopi Sumeneb ya. Sebelum nanti kita gali-gali nih untuk karya-karyanya, kemudian juga berkaitan dengan tema Ngobras edisi malam ini, pendengar dan juga pemirsa, yaitu bukan sekedar estetik. Oke, nah 2011 waktu itu anggotanya berapa Mas? Diawali dari para foundernya, siapa saja nih? Masih ingat gak? Insya Allah masih, cuman kalau siapa ajanya sudah agak lupa. Cuman kalau mengenai Banyak kuota anggotanya pada saat 2011 insya Allah masih ingat. Oke, siap. Boleh disapa-sapa juga nih. Bahkan dan anggota yang pertama kali dari 2011 sampai saat ini masih aktif juga masih banyak kok. Oh, masih banyak. Pertama kali 2011 itu kopi diadakan anggotanya sekitar 7 orang. Dan alhamdulillah sampai saat ini anggota kopi kurang lebih 40 ke 45 Mbak. Wah, Tuh. berarti memang semakin banyak dan bertahan, apalagi dengan karya-karyanya yang tadi ya Mas, bisa dikatakan 1 tahun, kalau tiap 3 bulan berkarya dengan pameran berarti bisa 4 kali ya ada pameran ya? Ya gitu Mbak. Oke, baik. Itu salah satu agenda kopi yang bisa mengangkat nama Sumeneb atau kontribusi kita terhadap Kabupaten Sumeneb. Kalau acara-acara lainnya masih banyak lagi. Oh, ada kegiatan seru-seruan juga pasti ya. Hunting-hunting foto bareng gitu-gitu ya Mas? Pasti. Ya? Oke, baik. Pasti setiap bulannya kita juga agendakan ada pertemuan rutin. Jadi setiap bulannya ada agenda pertemuan rutin. Per 3 bulan kita ada event per internal, yaitu yang melibatkan teman-teman kopi sendiri untuk mengasah skill kemampuan teman-teman kopi sendiri. Dan biasanya di bulan keempatnya kita adakan pameran yang mana pameran tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Sumeneb itu sendiri Mbak. Oke, baik. Nah di 2011 tadi berdiri untuk Kopi Songenep. Kemudian Mas Samsul sendiri dari awal atau bagaimana Mas? Ceritakan dong awal mula bergabung ini berdasarkan apa kalau secara pribadi? Saya bergabung di periode ketua keempat insya Allah. Jadi per ketua itu punya masa jabatan kurang lebih 2 tahun. Oh, oke. Jadi saya gabung di kopi itu sekitar tahun 2016 Mbak. 2016. Apa yang menyebabkan saya tertarik bergabung di kopi daripada komunitas-komunitas yang lain? Karena kalau di kopi, setahu saya sebelum saya bergabung dalam komunitas tersebut betul-betul dibimbing siapa yang sekiranya mampu mendalami bakat tersebut. Jadi diarahkan. Di kopi tidak hanya berbicara tentang dunia fotografi, bahkan ada videografi, ada talent dan lain-lainnya juga kita arahkan. Semuanya yang berkaitan dengan multimedia lah kurang lebihnya. Ini tapi komunitasnya benar-benar independen ya Mas ya? Maksudnya bukan dari kampus, bukan dari lembaga lain atau seperti apa sih Mas? Oh enggak, betul-betul independen. Oke, baik. Jadi memang lahir dari para pecinta fotografi ya? Lahir dari para pecinta fotografi, benar Mbak. Oke, baik. 2016, kemudian sekarang berarti sudah sekitar 8 tahun akhirnya menjabat sebagai ketua. Sudah berapa lama ini periodenya sudah mau berakhir atau masih awal nih Mas? Insya Allah periodenya kurang lebih 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Karena saya baru menjabat jadi ketua itu sekitar bulan 12 2023. Jadi 1 tahun lagi kalau ikuti prosedur aturan yang ada. Kemungkinan bisa terpilih lagi juga mungkin ya. Bisa jadi. Oke, baik. Tapi coba kasih kesempatan sama teman-teman yang lain. Pengkaderan ya juga ada ya di sini ya. Oke, siap.
Ya, berarti nggak barengan dengan tahun politik ya? Oh enggak, aman. Aman, baik. Mas, awal bergabungnya karena ini tadi disampaikan bahwa komunitas yang satu ini, Mas Samsul menemukan ada yang beda nih, ada edukasi yang mendalam, kemudian juga ada semacam pengarahan, ini bakatnya di mana, kemudian diasah seperti itu. Kok bisa sih komunitas yang lahir independen dengan lahirnya tadi dengan 7 orang saja, tapi kemudian sebegitu seriusnya di dalam menjalankan program-programnya? Apa yang menjadi rahasia dapurnya? Memang mungkin awal-awalnya Dunia Kopi itu hanya mungkin sekedar komunitas biasa yang penting pun sesama pecinta dunia fotografi. Tapi berjalannya waktu kita itu ada evaluasi dari setiap kepengurusan, baru diarahkan bagaimana para anggota bisa mendalami betul peran yang ingin mereka tekuni. Misalnya kayak ada anggota cewek yang ingin mendalami model, kita arahkan. Oh gitu. Karena ya? Dalam komunitas kopi kita ada istilahnya ada yang bisa membimbing satu sama lain. Kayak di mentor? Kamera aja kita tidak hanya fokus di kamera DSLR, bahkan kamera analog, kamera lawas kita punya juga. Wah, Jendung. Ini juga hasilnya dipamerkan ya Mas ya? Hasilnya dipamerkan. Tidak hanya dari DSLR, tapi juga kamera-kamera analog, kamera yang lainnya, analog, itu juga benar, jepretannya, karya-karyanya juga ditampilkan ya. Oke. Ya. Berarti ada senior yang bisa menjadi mentor ke juniornya begitu ya? Ada, betul. Oke, baik. Nah, kemudian kalau tadi sempat disampaikan ada pengarahan, misal bakatnya kalau ada yang perempuan atau yang cewek anggotanya, dia ingin jadi modelnya atau talentnya saja nih, berarti itu juga maksudnya tidak kemudian isinya dari komunitas ini adalah hanya yang fotografer saja begitu ya? Lengkap ya? Benar. Jadi kita menampung semua dunia seni dalam bingkai fotografi. Fotografi itu kan luas, tidak hanya berbicara tentang foto gitu. Jadi bahkan sampai sedetail ke genre dari setiap fotografi kita dalami. Jadi misalkan ada salah satu anggota yang dia lebih spesifik mendalami dunia modeling, dalam dunia fotografinya ada yang spesifik mendalami kayak makro, landscaper, potret dan lain-lain. Itu sudah kita petakan satu persatu dari tiap anggota. Itu yang menjadi ciri khas pembeda dari komunitas-komunitas lain. Oke, benar-benar multi ya, tidak hanya sekedar fotografi saja, tapi juga semua hal yang berkaitan dengan itu. Nah, ngobrolin tentang itu Mas Samsul, sekarang kan perkembangannya semakin kayaknya teknologi itu pesat banget ya berkembangnya, dan pastinya berpengaruh di komunitas juga nih. Dari 2011 sampai dengan sekarang, apa yang paling berpengaruh dari sisi dampak dari perkembangan pesat teknologinya Mas Samsul? Terutama di alat. Jadi kebanyakan para fotografer itu ketika berkembangnya teknologi, kadangkala kita sering minder dengan alat. Makanya di pameran kemarin saya sampaikan, ketika ada interview dari salah satu media, saya katakan fotografi khususnya dari teman-teman kopi tidak berbicara tentang alat, tapi fotografi juga berbicara siapa di balik alat tersebut. Kadang-kadang kebanyakan fotografer sekarang itu minder ketika alatnya tidak up to date, tidak se-upgrade untuk saat ini, mereka minder dengan hasilnya. Padahal dalam dunia fotografi sering saya katakan, dalam setiap pertemuan fotografi tidak hanya berbicara tentang alat, tapi fotografi berbicara siapa di balik karya tersebut. Jadi di teman-teman kopi sudah didoktrin jangan pernah minder, jangan pernah insecure karena alat, keterbatasan alat. Kita bisa berkarya sesuai dengan impresif kita masing-masing gitu. Jadi bukan soal gunnya, tapi man behind gunnya gitu ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah itu menjadi dinamika tersendiri juga ya Mas, kalau bicara tentang teknologi ya? Jadi polemik terbesar. Saya sendiri juga menyadari dengan berkembangnya teknologi, rasa minder ada, tapi kita harus bisa melawan rasa insecure tersebut
terhadap perkembangan teknologi. Baik. Mas Samsul, yang menarik nih, yang kemudian kita ingin bahas lebih dalam terkait dengan hal itu yang menjadi tema pada Ngobras edisi malam ini, pendengar dan juga pemirsa, yaitu bukan sekedar estetik. Ini juga mungkin lahirnya dari perkembangan pesat teknologi yang kemudian setiap orang tuh bisa motret kan Mas, dengan HP-nya masing-masing, dengan toolsnya masing-masing yang sekarang mungkin semakin terjangkau. Tadi sempat kami sampaikan di awal. Kita di sesi berikutnya kulik lebih dalam ya Mas ya. Apakah memang kan biasanya budayanya kita tuh selalu mengikuti tren. Ada istilah anak zaman sekarang FOMO nih gitu. Fear of missing out, takut kalau ketinggalan, disebut ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Kemudian yang kemudian juga jadi jadi industri sekarang adalah soal estetika dan lain sebagainya itu ya. Baik itu kemudian dijadikan di bidang resto dan lain sebagainya, ada kafe-kafe estetik dan lain sebagainya yang bisa menjadi bahan untuk para pecinta foto. Nah, namun di balik itu semuanya, apakah yang dikejar tuh hanya dari nilai estetik saja? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya Mas ya. Dan pendengar maupun pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Ngobras edisi malam ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Ais yang menemani Anda untuk membahas tentang bukan sekedar estetik bersama dengan Mas Samsul Arifin SH, beliau ketua dari komunitas fotografi Kopi Songenep. Ya, tadi Mas Samsul kita di sesi pertama sudah bahas dan kenal sedikit-sedikit lah ya dengan Kopi Sumenep atau sebagai komunitasnya sendiri. Dan di sesi ini mungkin kita akan gali tentang problematika atau kok problematika kayak berat ya Mas kita obrolin malam. Mungkin fenomena aja deh, fenomena anak-anak zaman sekarang ataupun bahkan tidak hanya anak-anak sih, ibu-ibunya juga ya, bapak-bapaknya juga estetik lah. Ayo kita jalan yuk. Tapi nanti kita cari foto yang spot foto yang estetik ya, yang Instagramable. Seperti itu. Kemudian menjadi tren. Nah, bagaimana kemudian Mas Samsul sebagai ketua dari Kopi nih melihat tren atau fenomena seperti itu Mas Samsul? Ya memang saya juga menyadari dengan berjalannya waktu kita juga harus bisa upgrade skill kita. Dengan yang mana kadangkala kita sering dibentrokkan dengan beberapa genre yang agak nyeleneh dalam dunia fotografi atau bertentangan. Yang maksud bertentangan, sebagaimana yang sering orang bilang, foto yang bagus itu seperti apa? Foto yang Instagramable itu seperti apa? Jadi dalam dunia foto tidak ada karya yang jelek. Yang ada hanya kita tidak pas untuk mengartikan karya tersebut. Gitu, Mbak. Jadi kalau berbilang secara estetik, saya rasa semua foto bisa estetik atau bahkan semua foto tidak bisa estetik. Jadi dari sudut mana kita menilai karya tersebut? Kalau bilang orang harus Instagramable, harus update, kadangkala ada beberapa foto yang menurut masyarakat awam itu bagus, Instagramable atau tren, tapi sebenarnya bertolak belakang dengan standarisasi foto tersebut. Tapi kita juga tidak bisa mengelak
bahwa foto itu bertolak belakang. Kita secara berjalannya waktu harus bisa mengikuti alur di masyarakat gitu. Artinya juga beradaptasi ya dengan penilaian publik soal mana foto yang bagus dan enggak gitu. Tapi kalau kembali ke konsep idealismenya nih Mas, foto yang bagus tuh yang seperti apa sih di mata fotografer nih? Ini pertanyaan yang sebenarnya ini pertanyaan nggak ada jawabannya. Itu tadi ya, bisa bagus, bisa enggak, tergantung perspektifnya ya. Iya, tergantung perspektif orang masing-masing. Semisal kayak kemarin saja, saya ditunjuk untuk jadi salah satu juri pada event foto. Jadi ada 3 juri. Dari 3 juri tersebut punya prinsip masing-masing untuk memfavoritkan foto terpilih mereka dengan alasan yang sama-sama kompeten. So kita juga sama-sama punya paham, sama-sama punya pengertian, punya definisi. Jadi kalau mau berbicara tentang seperti apa foto yang bagus, kita kembalikan pada diri kita masing-masing atau kebutuhan orang tersebut. Artinya subjektif juga ya Mas ya? Maksudnya perspektifnya personal banget berarti ya? Personal banget. Nggak bisa digeneralisasi nih? Kalau digeneralisasi, minimal kita dari foto tersebut bisa paham dari 3 exposure. Tapi andaikan dari 3 exposure, 3 exposure dunia fotografi. Jadi insya Allah teman-teman fotografer lainnya sudah bisa memahami dari Saya belum tahu nih. Saya belum tahu. Saya dan pendengar maupun pemirsa boleh tahu apa sih Mas? Simpel-simpel saja lah penjelasannya yang singkat-singkat aja. Dari segi 3 exposure itu kan kayak ada shutter speed, terus ada fragma, terus ISO. Jadi shutter speed itu kecepatan dalam menangkap cahaya. Gitu ya. Terus kayak ISO itu sensitivitas cahaya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, walaupun kita sudah pakai pakem tersebut, dalam menilai foto yang bagus kita banyak pertimbangan dari segi komposisi, angle, 3 exposure yang saya sebutkan tadi, terus posisi objek itu seperti apa yang kita kategorikan bagus. Jadi makanya kalau berbicara bagus dari dunia fotografi, kita kembalikan pada perspektif kita masing-masing, Mbak. Makanya saya bilang semua foto bagus atau bahkan semua foto tidak bagus. Agak abstrak ya berarti ya. Agak abstrak untuk bisa dinilai. Cuma pasti bagi para pecinta fotografi udah paham. Oh ya sih, ini kayak pantas nih menang karena udah langsung kayak connect gitu ya, yang biasa. Kita punya kok pakem-pakem seperti itu istilahnya. Oke, baik. Misalkan ada beberapa objek yang seharusnya tidak diambil, dia tapi masuk dalam bingkai tersebut, jadi otomatis ini mengurangi nilai estetik dari foto tersebut, atau bahkan ada yang kepotong. Jadi kita menilainya dari situnya aja sih, Mbak. Oke. Baik. Jadi foto boom ya kalau ada objek yang tiba-tiba bikin gagal fokus di fotonya. Oke, menarik ya Mas bicara tentang fotografi dan komunitas ini, pendengar dan juga pemirsa. Ternyata tidak hanya sekedar teknik saja yang dipelajari, tapi ada juga tadi ya beragam ya. Pokoknya kayak satu paket gitu ya Mas Samsul ya dari ceritanya Mas Samsul ini. Kalau bicara tentang fotografi nggak hanya sekedar kita moto satu objek, tapi juga ada unsur-unsur di sana yang ternyata juga terlibat dalam komunitas ini. Di komunitas ini berarti selain fotografer dan talent ada yang bisa ahli apa lagi Mas Samsul? Ahli video ada. Videografer berarti ya? Videografer ada. Oke. Jadi mungkin kalau baru berbicara ahli, kita bisa menguasai 3 tersebut, dari foto, video, talent juga ada. Oke, siap. Kalau mengenai lain-lainnya, kita masih baru memperbaiki lah ranah tersebut. Jadi sehingga kita bisa memaksimalkan komunitas yang ada. Makanya saya bilang kenapa kopi berbeda ketika ada lomba foto di mana terus konsepnya atau genrenya dari foto tersebut tentang makro atau landscaper, kita punya anggota yang spesifik bisa betul-betul mendalami genre tersebut, jadi kita ikut sertakan anggota tersebut. Jadi tidak heran di beberapa perlombaan komunitas kami insya Allah tetap lebih unggul. Keren gitu. sih. Keren sih. Salah satu rahasianya kita memang lebih spesifik mengarahkan anggota-anggota kita pada genre atau pada keinginan keahliannya yang mereka ingin tekuni gitu.
Jadi dia kalau misalnya memang landscaper ya berarti fokus ke situ gitu ya Mas ya? Iya, gitu Mbak. Baik. Nah, berarti kalau misalnya ada anggota yang masuk, ada seleksinya dong? Ada seleksinya nggak sih? Atau semua orang bisa, yang penting apa gitu? Kalau mau bergabung di kita terbuka secara lebar untuk siapapun, asalkan tidak keterikatan dengan komunitas lain yang ada di Sumeneb. Komunitas yang sama ya maksudnya? Komunitas Dunia yang sama, fotografi, komunitas fotografi. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya sendiri juga bergabung di beberapa komunitas fotografi, tapi tidak di Sumeneb, di Surabaya, di Malang, bahkan di Jember. Baik. Jadi tidak hanya di, maksudnya yang tidak boleh sama itu yang di Sumenebnya saja ya? Iya, misalkan ikut komunitas lain tiba-tiba mau gabung di Kopi, jadi kami selaku pengurus mohon maaf gitu. Tapi kalau memang orang tersebut tidak terikat dengan komunitas lain, siapapun kita terbuka untuk bergabung di komunitas kami. Oke, baik. Soalnya kan kalau minum kopi misal dicampur sama jus nanti sakit perut ya Mas ya? Iya gitu. Jadi kalau minum kopi udah kopi aja. Oke, bercanda. Kita kembali pada bukan sekedar estetik tadi Mas. Tapi kalau dari komunitas ini mengejar estetikanya itu dari sisi mananya tuh Mas? Kan tetap menjadi satu poin kan ya estetika itu? Iya. Kalau kita ngejar dari segi estetikanya, kita tetap mengacu pada pakem fotografi itu sendiri. Jadi kita tidak terlalu bisa mengikuti foto yang sekiranya Instagramable. Bisa juga, tapi dalam karya kita sendiri untuk kayak dipamerankan seperti halnya kemarin, kita tetap mengacu sebagaimana bahasanya apa ya? Anggaplah SOP dari foto tersebut itu seperti apa. Kita tetap punya pakem tersendiri gitu. Jadi tidak asal, makanya slogannya Kopi gak asal jepret gitu aja. Gak asal jepret. Waduh. Oh iya. Dari slogannya saja saya sudah mundur ini ya. Saya asal jepret soalnya. Tapi yang awalnya asal jepret bisa belajar ya Mas ya? Bisa. Karena dulunya saya juga di 2016 juga ya yang penting moto, yang penting masa sih Mas? Saya. Nah, masa sih Mas? Tapi dengan berjalannya waktu malah diarahkan sama senior-senior Kopi begini. Cara memotret yang baik. Mereka tidak bilang benar, yang baik. Jadi ya bahasa yang baik lebih baik daripada karyamu sebelum-sebelumnya gitu, Pak. Keren sih. Jadi patokannya tuh ke diri sendiri ya, fokusnya ya. Iya. Iya juga kalau misalnya dibandingkan dengan karya fotografer yang sudah handal, kita jadi minder ya. Kalau sebelumnya ya, tapi kalau untuk saat ini tidak, Mbak. Oh, mentalnya udah ya terbangun. Oh, gini. Bisa jadi dua alasan ini. Mentalnya yang kuat atau memang fotonya sudah setara dengan yang handal itu tadi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Keren. Perkembangannya berarti cukup signifikan ya Mas ya? Dari awal ceritanya. Tapi saya sih nggak percaya Mas Samsul hanya asal jepret ini. Pasti udah ada bakat kan Mas sebelumnya? Sebelumnya cuman ngiseng aja sih, Mbak. Kalau ada bakat sebelumnya, bakat itu kalau menurut saya pribadi semua omong kosong. Bakat yang sebenarnya adalah saat kita tidak menyerah akan tujuan kita. Jadi kita tetap mengasah, itu bakat yang sebenarnya. Oke, nah ini bisa jadi inspirasi nih pendengar maupun pemirsa. Apapun ya, dalam hal apapun berarti ya. Dalam hal apapun. Ya. Jadi skill itu kita bangun bukan hanya dari sekedar ada talenta nih, ada bakat, tapi ada kemauan yang kuat tadi ya untuk gak menyerah. Ada kemauan yang kuat, itu bakat yang sebenarnya, Mbak. Bakat yang sebenarnya. Oke, mantap ini ya. Dan kembali pada bukan sekedar estetika. Tadi tetap ada SOP-nya begitu yang dikejar. Cuma di sini juga kemudian mencerminkan satu tekad lainnya tuh, Mas Samsul, yang ingin saya tanyakan. Kan ada misalnya yang di pameran terakhir ini yang informasi yang masuk ke redaksi kami kan ada kontribusi yang ingin diberikan begitu ya kepada Sumeneb khususnya. Waktu itu bulan apa ya Mas? Apa yang 3 bulan lalu ya? Pokoknya itu waktu itu sempat ada pameran dari Kopi Sumeneb yang kemudian mengangkat budaya-budaya yang ada di kawasan Sumeneb sendiri, dari tradisinya, dari kemudian potret-potret kekayaan aset budaya Sumeneb begitu. Pernah ya, Kopi ya? Pernah, itu tepatnya di tanggal 3 bulan 11 insya Allah, kalau nggak salah. Oke. Wah, pas berarti diadakan di
Taman Adipura Sumeneb. Oke, berarti tidak hanya 3 bulan sekali dong Mas. Ini sebulan. Enggak, kalau yang saat ini karena kita ada undangan kolaborasi. Jadi kita welcome buat siapapun atau komunitas manapun yang mau ngajak kita untuk kolaborasi dalam suatu event. Kita bebas. Oke. Nah, terkait dengan itu tadi, misal contohnya ya, kita ambil satu topik yang mengangkat budaya Sumeneb. Ini kontribusi yang kemudian ingin disampaikan waktu itu, katanya ingin melestarikan dan ingin masyarakat itu benar-benar kemudian juga turut mengingat budayanya, melestarikan budayanya. Itu awalnya terpikirkannya bagaimana sih bersama komunitas ini, Mas? Jadi foto-foto yang kita pamerankan pada saat bulan kemarin itu foto yang sudah kita abadikan sejak 2011. Wah, cuman ada beberapa foto yang sudah saat ini objek tersebut sudah tidak ada, entah punah atau mungkin karena adanya perkembangan zaman, berkembangnya zaman ya dibangun perumahan atau apa, itu ada di beberapa. Bahkan kemarin contohnya pada apa, saat Mas? pameran kemarin, Mas Samsul, ya, biar menarik yang lain juga nih. Oh iya, saya coba lihat cek 2011 ada enggak gitu. Iya. Ya, contohnya apa Mas? Bangunan di Sumeneb atau mungkin tradisi apa waktu itu, masih ingat nggak? Yang ada dan akhirnya nggak ada tapi diabadikan nih sama komunitas kopi di 2011. Ya, salah satunya kayak Ocung. Orang Sumeneb sendiri jarang mengetahui tentang Ocung. Tidak semua masyarakat, apalagi di kaula muda, mengetahui Ocung itu apa. Moro-moro mereka yang tahu palingan sebatas Ocung itu adalah tradisi yang dimiliki oleh kota lain. Padahal di Sumeneb sendiri sebelum kota lain memiliki tradisi tersebut, di Sumeneb sendiri sudah ada. Oh, diabadikan. Cuman tidak terpublish. Oke. Iya. Dan itu diabadikan oleh komunitas kopi di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun kemarin sudah, ya. Termasuk kayak view-nya Pantai 9 pertama kali ditemukannya Pantai 9. Dengan saat ini kan berbeda jauh. Wah, kita kayak ini ya, berjalan melewati ruang waktu ya. Oke, nah itulah salah satu mungkin keunikan dan kelebihan potret yang kemudian diabadikan ya Mas ya. Kadangkala kita bisa bercerita lewat itu. Nah, waktu itu berarti ceritanya ingin diangkat memang benar-benar masyarakat kemudian ingin dibawa bahwa Sumeneb di masa lampau tuh seperti ini dengan budaya-budayanya dan sekarang tuh seperti ini gitu ya, berarti poin yang ingin disampaikan waktu itu. Iya, benar. Benar. Agar masyarakat Sumeneb bisa lebih menghargai aset yang ada atau bisa juga ikut melestarikan, menjaga budaya, aset. Bahkan kemarin juga ada kayak kuliner, ada beberapa kuliner yang sebagian besar masyarakat Sumeneb, benar ini kulineran Sumeneb. Jadi mereka sendiri juga tidak sadar. Oh. Tidak sadar kalau itu punyanya Sumeneb ya? Punyanya Sumeneb. Wah, keren sih. Dan bagaimana dengan respon-respon lainnya Mas dari masyarakat? Adakah setelah itu kemudian menyadari, wah kayaknya saya juga perlu bergabung di komunitas ini nih, banyak manfaatnya nih. Ada yang gitu juga nggak? Kalau antusiasnya untuk bergabung di komunitas tersebut setelah adanya pameran, ada beberapa. Oh, oke. Yang ingin istilahnya penasaran, beneran ini foto diambil di wilayah Sumeneb, kalau boleh tahu di sisi mana? Makanya ada kok yang menanyakan seperti itu. Bahkan ada yang izin minta hasil foto tersebut ke kami. Cuman mohon maaf, foto kita itu memiliki hak cipta masing-masing. Yeah. Jadi dengan berat hati saya mohon maaf tidak bisa memberikan. Kalau hanya sekedar difoto nggak apa-apa, itu aja. Jadi yang ada hak ciptanya ini hasil jepretannya ya? Iya, hasil jepretannya. Kalau ngomongin hak cipta ini kayaknya kita butuh segmen berikutnya ya Mas ya, episode berikutnya. Tapi sekilas tentang hal itu, apakah di komunitas ini juga turut menyuarakan hal itu Mas? Maksudnya kayak ya kan sering kali ya foto itu diambil sana sini tanpa kemudian ada kredit fotonya begitu. Nah, apakah juga ada edukasi dan perlindungan soal itu di teman-teman kopi?
Gimana maksudnya, Mbak? Di tentang hak cipta, lisensi foto dan lainnya, apakah teman-teman kopi ini juga menyuarakan tentang hal itu? Ya. Oh ya, dari karya-karya kita sendiri kita mempunyai legalitas bahwa itu hasil karya teman-teman kopi. Contoh kecilnya kita bisa dari setiap karya yang sering kita upload, kita pasti disertai dengan adanya watermark. Ada beberapa teman yang menyertakan foto tersebut. Ada yang istilahnya tanpa watermark, tapi mereka kan memiliki master dari foto tersebut. Jadi tidak sembarangan orang bisa copy paste karya tersebut. Tapi secara luas juga dikomersilkan nggak sih Mas dari komunitas? Maksudnya karya-karya dari komunitas kopi? Kalau bahasa dikomersilkan enggak. Kita tidak pernah komersilkan hasil karya kita. Cuman ada beberapa orang istilahnya mohon izin, ini mau dijadikan kayak flyer, misalkan hari jadi Sumenep atau apa. Kita selama ada izin kita fine-fine aja, monggo-monggo aja. Tapi yang bikin jengkel para teman-teman fotografer biasanya sebagaimana tadi saya sampaikan, asal ngambil, tidak ada izin, tidak ada apa, langsung dipublish gitu, Mbak. Hati-hati ya, hati-hati pendengar dan pemirsa. Sekarang kan ini juga lagi pasti mungkin saja ada dari Anda yang baru tahu kalau foto itu ada lisensinya. Sebenarnya nggak hanya foto ya Mas ya, setiap karya itu ada lisensinya. Yang semuanya kemudian ada lisensinya. Ada etika di situ, bahkan ada payung hukumnya juga ya, apalagi di dunia sekarang. Ada Mbak. Iya, benar-benar. Itu sudah sangat terlindungi ya Mas berarti ya? Insya Allah cukup terlindungi. Cukup terlindungi. Wah, ini baik hati sekali berarti teman-teman di kopi ya. Tidak dikomersilkan. Dan itu berarti sebagai wujud kontribusi juga dong Mas? Sebagai wujud kontribusi juga dari ya? teman-teman kopi terhadap Kabupaten Sumenep. Oke, baik. Mas Samsul, karena kita ini lagi di Ngobras, ngobrol banget ya bawaannya. Jadi saya pengen tanya juga nih, Mas Samsul ada nggak satu karya yang paling diingat dan berkesan banget gitu? Yang sampai saat ini kayak, ini anak saya yang harus saya lindungi nih, karyanya sampai digitu kan? Kalau bilang ada, banyak. Ya ada, cuma terlalu banyak untuk bisa diabadikan dari karya tersebut. Tapi jadi enggak tidak punya karya spesial yang ini cukup karya foto satu ini aja. Tidak ada. Saya rasa saya bisa menghargai karya saya sendiri, semua bisa ya? menghargai karya orang lain. Oke, ini berarti adil banget ya dengan karya-karyanya. Tapi kalau hunting foto Mas bersama teman-teman kopi yang paling jauh atau yang paling berkesan di mana? Hunting fotonya di kawasan Sumenep ini yang kemudian wah indah banget nih, saya ingin menyampaikan ke warga Sumenep kalau kita punya seperti ini gitu. Ada nggak? Spot foto yang estetik lah ya Mbak ya. Atau berharga. Ternyata Sumenep ya kaya raya nih dengan segala aset yang dimilikinya. Sebenarnya banyak spot-spot di Sumenep yang istilahnya estetik, terus gak kalah jauh dengan kota-kota besar. Cuman kitanya aja yang kurang bisa menyadari, kurang bisa mengapresiasikan dari apa yang ada di Sumenep. Kalau berbicara spot, banyak teman-teman fotografer saya dari luar kota malah banyak yang kepincut lah, pengen hunting-hunting di Sumenep. Paling favorit di mana Mas mereka? Yang paling jadi favorit nih? Spot di mana sih? Kayak di Pantai 9. Oh, bisa. Pantai 9. Banyak kok teman-teman dari luar kota ingin mendokumentasikan atau ingin bikin karya di Pantai 9 karena dari sisi pantainya serasa di Bali kata teman-teman dari luar. Kurang seperti itu. Vibe-nya kayak di Bali ya? Vibes-nya kayak di Bali. Oke. Baik, Pantai 9. Berarti cukup dekat ya Mas ya? Cukup dekat kok. Terjauh di mana Mas? Pernah nggak hunting sampai jauh banget ke pelosok Sumenep gitu? Pernah juga ke Sepudi kita pernah, terus ke perbatasan Sumenep Pamekasan pernah. Oke. Kalau di wilayah Sumenepnya, kalau di luar wilayah Sumenep kita juga pernah kok. Oh gitu, pernah mengabadikan objek yang ada di luar Sumenep juga berarti ya? Kopi Sumenep? Pernah dulunya. Di mana masih ingat ya Mas? Kalau boleh tahu.
Dulunya saya pernah mengabadikan itu di perbatasan antara Lumajang sama Malang, cuman lupa nama area, Wah. lupa nama tempatnya. Perbatasan Malang dan Lumajang. Iya, pernah. Oke. Wah, itu ada banyak pegunungan juga ya. Ada banyak spot-spot yang menarik juga di sana ya. Banyak kok, Pak. Oke, baik. Kalau misalnya mengikuti keinginan pasti udah kemana-mana ya Mas ya. Iya. Untuk ngambilin. Gak ada henti-hentinya. Gak ada henti-hentinya. Baik. Nah Mas, untuk sharing tentang hobinya sendiri nih. Di hobi fotografi katanya mahal. Itu benar gak sih? Benar. Benar ya? Benar. Gak di ini loh, gak disalahkan ya. Memang bener. Enggak, bener. Dari segi alat terutama. Oh, oke. Uang jajan kita terkuras hanya untuk upgrade alat. Makanya sebelum upgrade alat minimal kita juga harus bisa upgrade skill. Jadi biarpun kita ketinggalan di alat, tapi karya kita bisa dipertaruhkan, bisa istilahnya bisa jajar dengan alat-alat yang Instagramable, tapi skill kita harus bisa di atas rata-rata alat tersebut. Wah, keren sih. Jadi seperti itu. Maksud saya ingin meminta Mas Samsul nih untuk menyampaikan kepada pendengar maupun pemirsa yang mungkin saja baru mendengarkan ada komunitas ini, kemudian tertarik juga di dunia fotografi. Meskipun tadi memang realnya memang mahal di alatnya, tapi tetap ini nih ada keinginan yang kemudian tidak membuat mereka patah arang di awal gitu. Untuk para pecinta fotografi pemula, apa nih pesannya? Silahkan. Buat teman-teman fotografer pemula, jangan merasa minder hanya karena alat dalam dunia fotografi mahal-mahal. So kamera HP saat ini sudah canggih-canggih, bahkan kamera HP saat ini sudah bisa setara dengan hasil-hasil kamera DSLR, mirrorless, banyak kok. Jadi saya sampaikan, fotografi tidak hanya berbicara tentang alat, tapi fotografi berbicara tentang siapa di balik karya tersebut. Gitu, Mbak. Dan bisa menghasilkan juga ya Mas ya? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Kalau masalah menghasilkan sangat bisa. Hobi yang betul-betul menjanjikan cuan lah. Nah, itu tadi sebenarnya bentar ya saya gali, meskipun kita sudah ada di ujung nih perbincangannya, tapi saya ingin kembali flashback sedikit. Kalau tadi kan nggak dikomersilkan, tapi dapat cuannya itu berarti dari mana Mas? Kalau yang dari kopi Sungenep? Kalau hasil kita nggak komersilkan. Kalau masalah kopi Sungenep penghasilannya dari mana? Teman-teman kopi kebanyakan mereka memiliki studio foto masing-masing. Oh gitu. Oke. Banyak studio-studio besar di Sumenep, pendirinya adalah anggota teman-teman kopi itu sendiri. Oke, baik. Jadi bisnis ya? Iya, jadi bisnis. Oke. Jadi tahu mana foto yang bersifat komersil, misalkan kayak wedding, fotografi, street fotografi, mana fotografi yang sifatnya adalah karya yang harus diabadikan. Oke, baik. Jadi ada ada perbedaannya di situ ya. Ada perbedaan. Ketika kerja secara komersil atau bisnis, ya di situ berarti ya mencarinya. Tapi kalau kalau menghasilkan cuannya. Kalau misalnya untuk menghasilkan karya itu tidak dikomersilkan. Jadi udah dibedakan ranahnya ya Mas ya. Bisa dibedakan, Mbak. Oke, baik. Senang sekali bisa ngobrol sama Mas Samsul. Saya secara pribadi juga akhirnya, wah ternyata komunitas fotografi di Sumenep itu sekeren ini gitu ya. Dari sisi komunitasnya, kekompakannya, kemudian juga ternyata ada juga kontribusi yang terus senantiasa diharapkan hadir dari komunitas ini begitu ya Mas Samsul. Terima kasih sekali lagi Mas sudah berkenan ngobrol di Ngobras Pro 1 RRI Sumenep. Semoga sukses terus untuk Mas Samsul bersama teman-teman di Kopi Sumenep. Ditunggu untuk pameran selanjutnya ya Mas. Tahun depan ya berarti ya. Siap, terima kasih kembali Mbak. Tahun ini sudah habis ya berarti ya. Untuk tahun ini agenda kita sudah closing, palingan cuma 3 pertemuan di bulan 12 ini sekaligus evaluasi dari
1 tahun terakhir gitu, Mbak. Oke, baik. Dan Mas Samsul masih akan menjabat paling tidak 1 tahun lagi. Ya. Semoga sukses semua untuk aktivitasnya, sama-sama, programnya Mbak. juga di tahun depan 2025. Dan kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mas di Ngobras. Siap, Baik, insya Allah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Ngobras edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti, baik itu di 101,3 FM, 1008 kHz AM, aplikasi RRI Digital, dan juga YouTube RRI Sumeneb.net. Jangan lupa like, comment, share, apalagi jangan lupa subscribe untuk Anda yang belum subscribe. Terima kasih. Dan tadi ya, kita sudah ngobrol bersama dengan Ketua Komunitas Fotografi Kopi Sumeneb, Mas Samsul Arifin SH, tentang bukan sekedar estetik. Semoga menginspirasi. Saya Ais pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.